Bu Jia, Ibu dengarkan suara saya? Sia, ini Papa. Papa di sini. Kak Zia, di sini ada Naza, ada Papa, sama ada Mas Albi nungguin kakak. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya. Kok kamu dapat bahannya 2? Hah? Namanya kenapa? Ya kan itu jatahnya Kak Zia. Dari tadi kakak tuh sibuk ngasih makanan buat orang-orang, buat papa. Ya siapa cepat dia dapat lah. Nah, saya yang menang. Soalnya lagi kamu belajar. Masa ya lagi lebaran disuruh belajar? Nanti aku bisa-bisa lebih pinter daripada Kak Zia loh. Kan kakak mau sekolah di New. New? NYU. Wah. Mantap dikit dong. Ya usah, udah itu aja pelit banget sih. Siapa cepat dia dapat. Aku yang dapat. Kak, udah maaf-maafan loh Kak, tadi Kak, beneran. Nanti minta maaf lagi. Nggak bisa. Tunggu lebaran tuh depan. Ternyata dulu Naza tuh serakah ya, Kak. Kok bisa ya ketawanya lucu gitu ya? Ya nggak sih? Siapa? Itu Adit. Ketawanya lucu banget ya? Kau suka sama Adit? Enggak, siapa bilang? Oke. Cie, aku tahu kamu kan yang suka sama Adit. Kakak suka sama Adit? Iya. Ya enggak lah. Kan dia kesini cuma minjem buku catatan dong. Nggak mungkin, itu basi kak. Itu cowok datang ke sini tuh pasti ngapelin kakak. Enggak, aku tahu deh. Kayaknya cuma modus doang dia kesini. Cie, aku bilang papa. Sama cowok pakai baju agak ungu tekong. Enggak. Itu lagi kesukaan kamu. Sih kak, kakak yang suka. Enggak. Ih, kamu aja aku bilangin papa ya. Kamu Enggak, bilang enggak ada. senyumnya bagus. Apa sih? Bilang. Jadi gini, Naza cerita. Zah. Kamu tau gak? Papa nih capek. Mau istirahat. Jangan berisik ya. Oke, Awas berisik kamu. iya pak. Ada yang suka sama kita yang kamu yang suka. Ya, ngadu kamu ya. Enggak, udah aku mau tidur sini. Ya Allah, Kak. Dulu kita bisa ketawa sampai nangis. Tapi sekarang Kak Zia hanya diam. Dan Naza terus menangis. Alhamdulillah. Dokter bilang operasi Zia yang ketiga kali ini akan berhasil. Insya Allah besok pagi Zia akan sadar. Seharusnya saya bisa tidur tenang dan nyenyak. Tapi saya nggak tahu apakah saya bisa tidur nyenyak atau
Kalau nanti Zia sadar, dia akan tahu bukan soal Albi atau Naza, itu pun masih bisa disimpan, dirahasiakan. Tapi soal keputusan yang papa buat sendiri, atas nama keluarga, atas nama Leon, atas nama semua yang papa pikirkan lebih baik dari orang lain. Sampai akhirnya kamu akan tahu juga. Zia, papa yang memaksa Naza menikah dengan Albi, suami kakaknya sendiri. Papa yang memisahkan Naza dari kehidupan yang bahagia. Papa yang menggerakkan semua orang yang seperti bidak di papan catur yang hanya papa yang bisa pegang. Dan kamu Zia, hanya terbaring tanpa tahu apapun selama ini. Kamu akan buka mata ke dunia yang sudah berubah. Karena keputusan-keputusan yang sudah papa buat. Apa yang sudah papa lakukan. Apa yang sudah papa perbuat. Papa gak bisa muter balik waktu. Gak akan bisa berdiri di depan kamu, Zia. Papa gak bisa bilang kalau semuanya baik-baik saja. Karena nyatanya memang semua tidak baik-baik saja. Naza sudah menikah dengan Albi. Naza kehilangan masa depannya. Albi sudah kehilangan posisinya. Dan Zia akan bangun di tengah reruntuhan itu dan harus bisa mencari cara untuk berdiri di atasnya sendiri. Bapak yakin masih mau mampir kemari? Iya, saya yakin kok. Tapi Pak, udah jam segini Pak. Saya tahu ini udah malam, Rizal. Tapi boleh dong sekali-sekali kamu nemenin saya ngopi. Ayo kita turun. Silakan pesanannya. Makasih ya. Ayo Rizal, silakan diminum. Siap. Alhamdulillah ya Pak. Kondisi Ibu Zia sudah membaik. Kenapa Pak? Bukannya Bapak harusnya lega? Seharusnya. Zia, penghalang cinta saya, emang kondisinya membaik. Tapi justru saya kehilangan Naza. Rizal, kamu udah berapa lama kerja sama Pak Wira? Sudah hampir 4 tahun Pak. Berarti itu udah cukup lama buat kamu kenal baik sama Pak Wira dan keluarganya. Buat saya sih, bekerja bersama Pak Wira itu hanya sekedar pekerjaan Pak. Tidak lebih daripada itu. Saya punya orang yang biasa kerja dengan saya. Orang dekat. Dan kamu tahu nggak Rizal? Orang itu pasti bakal ketawain saya kalau dia tahu situasi saya malam ini. Kebencian yang saya pelihara menjadi dendam. Sekarang luluh begitu aja. Seolah menjadi uang. Saya yang dulu datang ke keluarganya Pak Wira, selalu dengan rencana yang saya susun dengan rapi. Tapi saya sekarang dapat semua yang mungkin banyak orang ingin ambil. Nama di perusahaan, jabatan. Ayah yang selama ini nggak pernah ada, sekarang jadi ada. Malah saya diajakin sholat sama keluarga yang lain. Tapi yang nggak ada di rencana justru itu yang paling penting. Dia pernah bilang kalau saya bisa dibeli. Iya, itu benar Rizal. Orang itu bilang kalau saya bisa dibeli dengan uangnya Pak Wira, ayah saya. Mungkin dari pandangannya iya, saya juga nggak bisa ngelak, nggak bisa bela diri. Tapi kadang ada hal yang terjadi di luar rencana kita, yang nggak bisa dijelasin hanya dengan kata dibeli atau nggak dibeli. Kamu ngerti nggak maksud saya? Kamu dari tadi ngangguk-ngangguk, tapi saya nggak yakin kamu paham. Maksud saya gini, Riza. Kamu pernah nggak sih ngelakuin sesuatu? Kamu lakuin itu dengan alasan. Tapi di tengah jalan, alasannya berubah.
keadaannya juga berubah, orangnya juga berubah. Tapi kamu udah jalan terlalu jauh untuk bisa putar arah. Kamu pernah nggak ada di posisi itu? Pernah, Pak. Apa yang kamu rasakan? Saat itu yang saya rasakan sih sebenarnya bingung. Ya, kehilangan arah. Apalagi saat itu saya merasa nggak tahu merasa menang atau merasa kalah. Itu persis dengan apa yang saya rasakan sekarang. Saya kira hanya saya yang bisa merasakan itu. Maaf Pak, jam operasional kami akan segera tutup. Oke. Rizal, kita pergi sekarang ya. Ini buat kamu sebagai tip. Makasih ya. Makasih ya Pak ya. Maaf datangnya tengah malam. Kita pulang. Makasih Rizal. Ya Allah, sungguh banyak kesalahan hamba yang hamba lakukan terhadap istri-istri hamba, terutama terhadap anak-anak hamba, ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan sekarang ini untuk menebus dosa, untuk menyembuhkan luka-luka yang hamba torehkan di hati anak-anak hamba ini, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah, sebaik-baiknya. Engkaulah penolong hamba. Kabulkanlah, ya Allah. Papa nih sudah bangun apa belum tidur ya? Pagi ini kita semua ke rumah sakit. Dokter akan coba stimulasi Zia. Semua harus hadir. Baik, Pak. Aku pasti hadir. Iya Pak, Naza kesana nanti. Iya, Ayah. Jo, Iya, Pak. baju saya berantakan nggak sih, Jo? Rapi, Pak. Ini Zia suka komen kalau baju saya nggak rapi. Dia bilang, Papa bisa rapi nggak? Ya aku bilang bisa. Emang kenapa? Ya rapi itu cara menghargai diri sendiri. Oke, bener juga ya. Masa aku nggak bisa menghargai diriku sendiri? Saya harus rapi nih, Jo. Mudah-mudahan kondisi Zia sehat dan sembuh ya. Amin. Zah, gimana dengan perasaan kamu? Iya, perasaan kamu gimana? Oke, atau gini, apa yang kamu harapin? Aku pengen Kak Zia cepat sembuh. Ya berarti kita punya harapan yang sama. Padahal semalam kita udah memutuskan. Ini pikiran apa sih? Kenapa kamu jahat banget, Naza? Seharusnya sekarang kita tinggal melangkah. Ya Allah,
Kita harus lebih fokus ke Kazia. Iya, Zah. Mudah-mudahan terapi yang dilakukan oleh Kazia itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Iya. Gimana Rizal? Kamu semalam dapat tidur yang cukup nggak? Lumayan Pak. Bapak sendiri? Ya, gitulah Rizal. Rizal, saya mau tanya sama kamu. Pak Wira emang selalu begitu ya? Kata-kata dia adalah perintah yang selalu harus dituruti. Bukannya semua bos seperti itu Pak. Karena mereka memang punya hak dan kuasa untuk itu. Jadi karena kita kerja sama mereka, kan mau nggak mau harus patuh. Tapi apa itu berlaku juga sama anak-anaknya? Anaknya harus patuh sama perintah bapaknya yang sekaligus bosnya. Iya Pak, saya mengerti. Mungkin karena hal itu juga yang menjadi susah untuk dipisahkan Pak. Ya, untungnya aja buat saya, murni hanya sebatas pekerjaan Pak, sebagai atasan dan bawahan. Jadi itu semua mempermudah untuk saya. Iya, saya masih belajar. Ayah sekaligus atasan. Apapun yang terjadi hari ini, aku akan hadir sepenuhnya sebagai seorang anak yang sekaligus bawahannya. Semoga hari ini cerah ya, Jo. Iya Pak, soalnya cuaca lagi nggak bisa ditebak. Di sana mendung, di sini panas terik. Di sana menunggu, di sini merindu. Jo, kamu pernah nggak buat keputusan yang salah sama anak kamu? Pernah Pak, Cara memperbaikinya gimana, Jo? saya datengin anak saya, langsung saya bilang, Bapak salah, Bapak minta maaf. Yang susah itu bukan ngomongnya Pak, tapi sesudahnya. Setelah itu apa? Setelahnya kita harus menunggu anak kita benar-benar memaafkan kita Pak. Dan kita harus terus mendampingi mereka Pak. Padahal menunggu itu kan sesuatu yang melelahkan Pak. Tapi kita harus sabar. Datengin langsung, ngomong langsung. Gak semudah itu, Jo. Betul Pak. Persimpangan. Membuat kita bingung ya, Jo. Tapi kita udah tahu kan Pak arahnya kemana. Makasih ya, Jo. Iya Pak. Kalau Kazia bangun hari ini, Ya, kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita akan kembali ke tempat yang seharusnya kita berada. Sebelum Kazia seperti ini. Mas Albi suaminya Kazia, Ya, Naza adiknya Kazia. ya. Bukan yang lain. Iya, bukan yang lain.
Dokternya sebentar lagi datang ya Pak. Kami sudah mengabarinya tadi. Makasih, Sus. Keluarga sudah lengkap? Sudah, Dok. Bagus. Ayo sekarang masuk. Kita mulai simulasi sekarang ya. Saya minta semuanya tenang. Tolong jangan ada suara keras. Kalau ada yang ingin bicara dengan Bu Jia, silahkan ngobrol biasa aja ya. Bu Jianita, Ibu Jia, ini dokter. Ibu bisa dengarkan suara saya? Bu Jia, Ibu dengarkan suara saya? Sia, ini Papa. Papa di sini. Kak Zia, di sini ada Naza, ada Papa, sama ada Mas Albi nungguin kakak.